Oke, jadi ini untuk pengerjaannya udah selesai. Jadi kita nambahin, kita bikin sebuah perubahan ya. Jadi sebelumnya itu kan untuk mekanismenya itu website kita ini menerima CV, dan di back end itu nanti CV-nya bakalan diproses. Setelah itu bakalan ditampilin resultnya ya. Sedangkan di saat ini kita udah bikin mekanisme, selain upload CV, kita juga meminta si user itu untuk mengisikan beberapa data di form ya. Di sini kita gunain 3 field data saat ini, yaitu ada riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, dan keterampilan atau skill. Nah, di sini juga kita bisa lampirkan PDF CP, tapi untuk PDF CP-nya ini dia bersifat opsional. Artinya bisa di-include, bisa juga enggak gitu. Tapi yang paling penting itu kan tiga field ini, yaitu riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, dan keterampilan. Eh, Isi 3 field data ini aja udah cukup. Dan juga di ini ya, sebentar saya bakal coba cek ke data. Nah, untuk di CSV data kita, di sini saya udah tambahin beberapa data baru ya sebelumnya itu, yaitu ada data jenis kelamin, umur. Cuma kenapa di sini kita bisa lihat di sini untuk field datanya itu hanya ada riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, dan keterampilan. Nah, kenapa gitu? Dikarenakan algoritma yang kita gunain ini kan algoritma ini ya, similarity ya, anggap aja gitu. Jadi sebentar, saya bisa coba cek dulu ya. Untuk algoritmanya ini kita gunain cosine ya, cosine similarity ya. Jadi kan ini dia mencari kesamaan di antara string yang kita kasih. Nah, artinya ini variabel kecil atau string kecil yang seperti umur, jenis kelamin, itu nggak bakal terlalu berpengaruh. Katakanlah kita isi ya, kita input data jenis kelaminnya itu wanita kan. Nah, nanti kita juga input atau isi data riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, keterampilan, yang otomatis value-nya itu atau jumlah stringnya itu bakalan lebih besar. Nah, nantinya string itu nantinya bakal digabung kan. Nah, digabung lalu diproses sehingga dapatlah hasil yang menyatakan resultnya, berapa persentase kemiripan. Nah, kalau kita include juga itu nantinya dia itu nggak terlalu berpengaruh. Misal nih, riwayat pendidikan sama riwayat pekerjaannya itu cukup identik dengan suatu jenis pekerjaan, tapi ada satu field yang nggak sesuai. Misal itu field jenis kelamin. Katakanlah untuk di ini ya, untuk di pekerjaannya itu kan dibutuhkan wanita gitu, jenis kelamin wanita, sedangkan si pengisi form ini dia itu laki-laki. Tetapi untuk riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, dan keterampilannya itu poinnya besar ya. Karena poinnya besar, itu nantinya dia bakal tetap tetap bakalan di ini, tetap bakalan ditampilin sebagai result. Jadinya dengan kondisi yang seperti itu, jadinya kita bikin riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, dan keterampilan aja. Kalau untuk pengen sistem yang seperti itu, mungkin kita mesti gunain algoritma lain, atau mungkin kita mesti tambah sistem lain. Jadi kita jadiin terpisah untuk field atau form umur, jenis kelamin itu kita bikin data terpisah seperti itu. Tapi kalau kita bikin data terpisah, dia nantinya nggak bisa general, dia nggak, apa tuh maksudnya itu, datanya itu nggak bisa dinamis, yang dia nggak bisa dinamis, dia mestinya statis. Kalau nanti kita gunain mekanisme pengecekan, misalkan kita cek udah ada result ya, nah kita cek terlebih dahulu apakah si apa namanya si si lowongan ini sesuai dengan, misalnya itu memang ditujukan untuk wanita atau pria seperti itu, atau untuk umur sekian dan sekian. Tapi nantinya itu si
datanya itu atau si CV atau database kita itu mesti straight ya, dia nggak dinamis seperti itu. Jadi untuk saat ini intinya kita tampilin 3 form dulu ya: riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, keterampilan, dan CV, PDF CV yang sifatnya opsional. Sini kita bisa cek ya, kita bisa cek satu persatu untuk mekanismenya apakah udah work atau belum ya. Jadi kan dia tuh lebih titik beratnya itu ke job deskripsi dan sama requirement ya, yang kita gunain sebagai datanya itu. Di sini kita punya 9 data nih. Nah, kita bakal coba tes satu persatu, kita masukin data yang sekiranya condong ke satu job ya di sini. Nah, di sini kita coba untuk software engineer dulu ya. Di sini kita bisa lihat ini ini ya, insinyur software. Kita bisa tes di sini. Nah, di sini kan untuk job deskripsinya itu berpengalaman pengembangan aplikasi web menggunakan React dan Node.js ya. Oke, berarti kita bisa bikin di sini untuk riwayat pendidikannya itu, sebentar, di sini sarjana ilmu komputer ya. Kita bikin di sini sarjana ilmu komputer untuk riwayat pendidikan. Nah, untuk pekerjaannya itu mungkin kita bisa bikin pengembang aja. Kita nggak perlu terlalu straight ya, tapi kita kita bikin aja pengembang let's say pengembang web di shop house Tegal katakanlah gini ya. Jadi kita punya kata kuncinya itu pengembang ya, tapi kata pengembang ini kan dia bersifat general, bisa jadi di job deskripsi atau di requirement lain itu ada kata pengembang, tapi kita fokusnya ke sini ya, keterampilan. Di sini kan kita bilang aja keterampilannya itu aplikasi. Bisa mengembangkan katakanlah gini. Familiar dengan framework seperti Node.js, React, dan framework. Jadi dalam machine learning itu yang penting itu data set, juga data yang kita input itu semakin dia cocok, semakin dia sifatnya spesifik, dan semakin banyak data kita, maka semakin cerdas untuk programnya itu bakalan memberikan input yang sesuai dengan ekspektasi ya. Di sini kita proses aja nih. Oke, kita tunggu sebentar prosesnya. Oke, nah di sini kita bisa lihat untuk hasilnya udah dimunculin ya. Jadi di sini dia kasih rekomendasi software engineer. Ini cocok ya dengan yang kita pengen tadi. Di sini skor kecocokannya itu kurang dari 50% sih. Cuma rekomendasinya ini tepat ya. Selanjutnya itu kita tes lagi sebagai ini ya, sebagai apa nih? Sebagai data scientist. Oke, nah ini kan dia agak mirip ya. Untuk datanya itu agak mirip di sini. Anda akan bekerja dengan data set besar ya. Jadi ada kata kuncinya itu data set, berarti data ya. Ekstrak ya. Jadi mengekstrak menggunakan teknik machine learning ya. Ada machine learningnya. Jadi berarti nantinya kita tes ya di sini. Di sini kan udah muncul hasil nih. Ini kita bisa lihat untuk nama pekerjaan yang direkomendasikan, deskripsi pekerjaan, kualifikasi pekerjaan, lalu ada gajinya itu, nama perusahaan, alamat, jenis kelamin, dan spesifikasi umur, sama ada skor kecocokan. Sini kita klik aja coba lagi, nanti bakalan muncul input formnya. Sini kita target kita itu data scientist. Di sini data scientist itu berhubungan dengan data ya. Jadi kita bisa bilang di sini untuk gelar master statistik ilmu komputer. Di sini kita tulis saja sama aja sarjana. Ini untuk riwayat pekerjaannya itu kita bisa bilang sini apa ya, untuk pekerjaannya itu kita bikin aja data
dataset ekstraktor gitu ya, dataset ekstraktor di perusahaan. Oke, untuk keterampilannya itu kita lebih spesifik, kita bikin aja mengekstrak dataset besar gitu aja ya. Kemudian kita bikin menguasai teknik machine learning gitu kan. Nextnya itu kita cari dulu ya, machine learning statistik ya, statistik dan matematik mungkin aja gitu kan. Oke, terus pemecahan masalah. Oke, gini ya, jadi untuk target kita itu kalau seandainya ini cukup bagus ya, atau cukup sesuai untuk inputnya, itu nantinya bakal keluar result data scientist. Kita klik proses sekarang. Nah, di sini udah muncul data scientist. Artinya ini dia udah, mekanismenya udah working ya di back end, dia udah sesuai dengan data yang kita input. Lagi buat demo aja nih. Jadi di sini kita udah berhasil lah dia. Sekarang ini kita coba cari untuk apa nih, graphic designer ya. Jadi kita target kita itu graphic designer. Sini kita lihat dulu, untuk graphic designer itu bertanggung jawab menciptakan desain visual, berarti desain yang menarik ya gitu. Dan untuk pendidikannya itu dia S1 desain grafis bilang aja gitu. Sarjana desain gini ya, nggak perlu terlalu spesifik, kita cuma pengen ngetes aja nih. Riwayat pekerjaan itu sebagai desainer user experience dan user interface. Oke, untuk skillnya itu kita bikin bikin aja mampu gini ya, kita coba keyword ini dulu. Ini udah cukup spesifik ya, ada desainernya, kemudian ada sarjana desain, lalu ada menciptakan desain atau UI yang menarik. Tapi mungkin dari sisi UI ini dia kurang sesuai dengan data kita. Desain visual, kita bilang aja desain visual gini. Kita coba proses sekarang dan kita lihat apakah hasilnya ini nanti bakalan kasih kita graphic designer. Nah, di sini dia udah cocok ya. Jadi untuk logiknya itu dia udah working. Jadi prosesnya itu udah working, hanya saja mungkin data kita yang masih kurang besar ya. Makanya skor kecocokannya itu masih 50%. Mungkin itu ya untuk demonya ya. Jadi sekarang kita udah tambahin data ini. Di sini juga udah ada mekanisme handlernya. Jadi field ini mesti diinput dulu baru bisa diproses gitu. Mungkin kita coba satu lagi ya sambil lampirin PDF CP-nya. Di sini kita coba tes untuk HRD ya, Human Resource Officer. Kita tes dulu. Kalau untuk Human Resource Officer ini dia mengelola proses rekrutmen, pelatihan karyawan, bertanggung jawab untuk mendukung pengembangan karir karyawan. Dari sini kita spesifik aja riwayat pendidikannya itu manajemen. Sana aja ada manajemen. Untuk riwayat pekerjaannya itu
bisa dibilang mantan pegawai bank. Oke, kita tes saja nih. Jadi pegawai bank, kemudian keterampilannya itu kita analisis dulu ya. Untuk ini kita gunain oke. Oke, kita bilang aja memiliki dalam mengembangkan hubungan antar karyawan. Terus itu mampu mengelola, mampu apa ya? Kita bisa bilang di sini mampu. Sulit juga nih kalau datanya terlalu sedikit ini. Oke, kita bisa bilang dalam memastikan perkembangan. Di sini kita lampirin CV ya, CV-nya bahasa aja nih. Kita proses sekarang. Kalau dilihat dari form ini kita bisa lihat untuk the value-nya itu udah cukup ini ya, cukup cukup sama dengan data yang kita punya di sini, baik dari job deskripsi ataupun requirement-nya itu dari sisi riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, keterampilan itu udah cukup identik. Cuma kita nggak tahu untuk template CV ini nantinya itu bakalan berpengaruh atau enggak. Mungkin kita proses aja dulu ya buat cari tahu. Kalau kita gunain CV, otomatis prosesnya bakalan berbeda dengan pengolahan yang menggunakan input form aja ya. Di sini kita bisa lihat ya. Untuk datanya itu dia ternyata hasil inputnya itu kurang tepat. Kemungkinan ini dikarenakan CV yang kita upload tadi. Jadi mungkin kita coba lagi untuk tanpa CV. Jadi kalau seandainya tanpa CV ini menghasilkan data atau rekomendasi yang sesuai, berarti untuk lampiran PDF-nya itu dia udah working ya. Jadi gitu. Ini nggak sama ya dengan yang tadi, cuma ini kita coba tanpa CV ya. Nah, kalau tanpa CV ini untuk rekomendasinya udah tepat ya. Jadi di sini untuk hasilnya itu kita diberikan Human Resource Officer. Ini sesuai dengan target kita tadi. Artinya ini CV-nya udah memiliki pengaruh kan. Itu. Mungkin segitu ya untuk demonya. Terima kasih.